Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat suaranya ya? Sudah berapa lama ikut TKN dari hari apa? Kamis. Kamis, Jumat, oh Rabu. Berarti 3 hari. Ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari ke 3. Masih kuat ya? Saya dengar ada yang nggak kuat. Ya, kita harus kuat ya. Di sini kan digembleng supaya kita itu memiliki mental yang tahan banting. Ya. Mungkin saja kita nanti ke depan dalam kehidupan nyata akan menghadapi berbagai permasalahan. Ya, dengan mental yang digembleng seperti ini mungkin bisa mendapatkan tambahan ya untuk menghadapi khasnya dunia. Baik, saya perkenalkan dulu juga tadi disebutkan nama saya Dr. Denino Fendi. Baik. Fendi Fendi. Oke. Nomor HP saya kalau ada yang menyimpan silakan. 12 69 85 701. YouTube channel saya Deno Channel. Instagram dan Facebook Deno Fendi. Oke. Saya masuk HMI itu tahun 95. Kalian 95 sedang ngapain? Belum. Hah? Belum di. Udah lahir? Belum lahir. Jadi saya yang terlalu tua atau gimana? Ya, saya masuk kuliah 95, jadi langsung bergabung. Dan mulai saat itu juga saya sudah banyak ikut kegiatan mahasiswa alhamdulillah. Ya, saya ikut resimen mahasiswa, saya mendirikan koperasi mahasiswa, kemudian kita juga ikut Mapala. Mapala itu yang naik gunung itu, nggak tahu ngapain, penting naik aja ke gunung ya kan. Untuk katanya untuk tafakkur alam. Kemudian apa ya? Ikut-ikut senat ya, sempat jadi ketua apa namanya itu KMJ ya, nama sebuah jurusan, terus senat fakultas sampai ke Depok. Nah, alhamdulillah pengalaman itulah yang sekarang ini mungkin yang bisa membentuk karakter. Ya, ketika di kuliah nggak diajarin itu, ketika di kuliah nggak diajarin bagaimana memanage orang, bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana menahan beban kerja, tekanan kerja, bagaimana bekerja dalam keadaan yang sempit atau waktunya singkat, gitu kan. Bagaimana berkomunikasi. Karena pengalaman itu lebih memudahkan bekerja. Saya alhamdulillah bekerja di perusahaan saya itu sejak tahun 2003. Berapa tahun sudah? Sekitar 18 ya. 18 tahun ya. Lama sekali. 19 malah. Dan itu dari mulai masuk pertama jadi petugas account officer ya, kemudian jadi kepala seksi, kepala cabang, kepala cabang. Sudah beberapa wilayah dari Melampau, Losumawe, Sigli sampai ke Medan. Nah, pengalaman ketika bertemu dengan karyawan-karyawan yang baru di fresh graduate sampai si Fikri ini masuk bekerja, itu yang punya pengalaman berorganisasi selama mahasiswa dengan yang cuma datang ke kampus habis itu pulang, itu beda, ya kan? Kalau yang punya pengalaman, cara bicaranya aja, selamat siang, assalamualaikum Pak, gitu ya. Mohon bimbingannya, mohon arahannya, gitu kan. Terus bicara dengan kita juga lebih enak komunikasinya. Begitu kita suruh, kita kena sama, ayo Pak siap, ada rasa ingin tahu. Tapi kalau fresh graduate itu kan agak malu-malu dia. Assalamualaikum Pak. Yuk kita ke sana. Gimana tuh Pak ya? Kok saya sendiri Pak, nggak sama yang lain. Jadi mentalnya belum ada. Nah, itu yang membedakan. Makanya saya berterima kasih pernah ikut kegiatan mahasiswa. Pernah seperti kalian nih, pernah duduk nih kayak si Dini, pernah dimarah-marahin juga sama panitia ya.
pernah tidurnya nggak tidur malam gara-gara dikerjain sama panitia, gitu kan? Tapi saya nggak menyesal. Justru saya menganggap itu adalah yang membuat saya seperti ini sekarang. Ya, dan itu memberikan kemampuan kita untuk menghadapi permasalahan. Baik, materi yang diberikan ke saya adalah leadership. Saya sudah siapkan materinya dalam bentuk presentasi. Cuma kayaknya nggak ada alat presentasinya ya. Apa namanya yang tembak ke dinding itu nggak ada ya? Fokus, nggak ada ya? Ada? Oh nggak ada, ya sudah kita bicara saja. Nah, tapi kalau panitia mau nanti saya kirim ke WA. Siapa tahu nanti ada yang mau peserta, boleh. Karena biasa saya kalau presentasi kan ada gambar-gambar lebih menarik ya, gitu kan? Nanti bahannya nanti boleh. Ini yang sudah saya print, silakan nanti diambil yang bahan soft copy-nya. Baik, materinya adalah leadership. Leadership, apa itu leadership? Bahasa singkatnya kepemimpinan. Kepemimpinan ini sebenarnya sudah menjadi bawaan diri kita. Hidup ini kan kita ini memimpin, minimal memimpin diri kita, memimpin diri sendiri. Tadi pagi kita bangun tepat waktu seperti yang sudah digariskan seperti aturannya. Itu kalau kita bisa memimpin diri pasti tepat waktu. Tapi kalau kita nggak sanggup memanage diri kita pasti telat, ya kan? Kemudian memanage diri kita, kapan kita bangun, kapan kita sholat, makan, terus siap-siap untuk mengikuti kegiatan. Kita memanage diri kita, minimal leadership. Karena agama Islam juga mengatakan kita itu pemimpin bagi diri kita masing-masing dan kita bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Paling kecil kan diri kita. Nanti ada di sini jadi misalkan kepala unit dalam suatu organisasi atau perusahaan, bertanggung jawab kepada unitnya. Ada nanti kalau organisasi jadi kepala komisariat, ketua komisariat, bertanggung jawab. Oh, saya tak jadi apa-apa, Bang. Ya sudah, jadi kepala keluarga. Sini ada yang nggak mau jadi kepala keluarga? Mau jomblo seumur hidup? Gede kali suaranya. Itu Anda bertanggung jawab terhadap keluarga, istri dan anak-anak. Yang nanti kan orang tuanya Kohati kan datang ke kalian. Ini saya serahkan anak putri saya kepada Anda. Terserah mau dibawa kemana. Ke gunung boleh, ke laut boleh. Artinya ya mau ke Takengon atau ke apa itu? Ke pesisir ya kan. Tapi tolong bawa anak saya juga ke surga. Itu menjadi orang yang baik. Nah itu harus Anda bertanggung jawabkan. Ya kalau misalnya keluarga kita itu ada masalah, yang amburadul atau problem lah, tidak tahan gitu. Yang paling bertanggung jawab bukan orang lain, bukan orang tua, tapi kita. Nah itu adalah tanggung jawab yang paling sederhana, paling kecil. Bereskan itu baru Anda bisa bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Nah leadership ini bagaimana memimpin diri, kemudian memimpin keluarga, kemudian memimpin organisasi. Ya kan? Anda tahu Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger? Enggak? Tahu? Terminator tahu? Film Terminator? Artis Arnold Schwarzenegger. Betul tidak? Aktor Amerika, dulunya juara bodybuilder itu. Ya, kemudian menang Olimpiade, Mister Olympia, kemudian jadi gubernur California, ya kan? Kalau kita pikir bagaimana caranya seorang mantan binaragawan, mantan artis film, terus tiba-tiba jadi gubernur, emang bisa? Bisa. Bagaimana seorang Putin bisa mengendalikan negaranya sampai dia bisa membuat shield Amerika. Ya sekarang dia invasi Ukraina, Amerika nahan diri. Kenapa Amerika langsung serang?
Pasti ada hal-hal yang mereka perhitungkan. Kalau sembarang serang habis kita ini. Dan bagaimana tentaranya mau ikut dia kemana saja. Bagaimana Sultan Ahmed bisa menaklukkan Konstantinopel. Tahu sejarahnya? Konstantinopel itu dulu dikuasai oleh Kristen. Sekarang Turki, Istanbul. Nah, dulu namanya Konstantinopel. Itu ditaklukkan setelah beratus tahun tidak bisa ditaklukkan. Dan karena penaklukan itulah makanya sekarang menjadi kemudian berdiri Kekaisaran Utsmani yang besar. Karena sudah ada Rasul katakan suatu saat nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pasukan Islam yang terbaik dan dipimpin oleh pemimpin yang terbaik. Pokoknya itu Sultan Ahmed. Jauh setelah Rasul wafat. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana pasukannya bisa tunduk? Tahu nggak sebelum mereka menyerang? Itu hari Jumat. Mereka sholat Jumat dulu di luar benteng musuh itu. Sholat Jumat, sepanjang mata memandang itu. Sholat Jumat, setelah sholat Jumat baru menyerang, menang. Kenapa pasukannya mau ikut? Ya, bagaimana seorang Mahatma Gandhi bisa melakukan perlawanan terhadap pasukan penjajah di India? Bagaimana Soekarno? Ya, waktu itu negara kita baru merdeka, tapi Uni Soviet mau ya mengundang dia ke negaranya. Kemudian bagaimana seorang Tony Fernandez membangun Air Asia, ya kan? Bagaimana Karl Tanjung membangun Trans TV, Trans Studio, Pamega, itu semua. Mereka itu punya sesuatu yang membuat mereka berhasil, dan nggak akan berhasil kalau nggak punya itu. Apa yang mereka punya? Seorang artis mau jadi gubernur, kenapa dia bisa? Yang pertama tadi, karena dia tabuli leadership. Nah, leadership itu kepemimpinan, tapi bahasa yang lebih enaknya, bahasa istilahnya, leadership itu adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain mengikuti apa yang kita mau, melakukan apa yang kita mau, dan mereka mau melakukannya dengan rela. Itu leadership. Bukan dengan pemaksaan, bukan dengan ancaman, bukan dengan pistol di kepala, tapi mereka mengikuti kita apa yang kita mau, dan mereka loyal. Itu yang membedakan orang yang punya sikap leadership dengan orang yang hanya sekedar kepala. Ya kan, hanya sekedar pemimpin biasa. Nah, di dalam suatu perusahaan itu ada namanya manajer. Manajer. Apa beda manajer dengan leader? Kalau manajer lebih kepada masalah teknis, membuat orang bekerja sesuai dengan target dan ketentuan kantor, target dan ketentuan organisasi. Itu ketua aja dia, manajer aja dia. Kamu kerja, ya. Kamu tugas kamu apa? Saya Pak bagian gudang. Oke, kamu harus catat berapa pemasukan hari ini, barang berapa yang keluar. Setelah itu, kamu laporkan. Itu manajer. Kalau leader, dia nggak lagi itu yang dia bicarakan. Leader itu mengajak orang untuk bekerja dan melakukan pekerjaan, berusaha untuk melakukan pekerjaan untuk semakin baik, semakin baik. Dia mengajak orang, memotivasi orang, dan membuat orang menjadi lebih baik. Pada suatu saat nanti dia menciptakan kader untuk menggantikan dia. Itu leader. Jadi enggak, misalkan, dan memperlakukan orang juga beda. Kalau manajer itu memperlakukan kamu sudah semua Pak, ini kerjaan, ini gajimu. Kalau leader, kamu apa tugasnya? Saya, bagaimana hari ini? Bagus pekerjaanmu? Kamu jangan di sini aja. Kamu harus berusaha agar kamu suatu saat nanti jadi direksi, jadi direktur. Bagus, jaga pekerjaanmu. Dimotivasi orang, mengelola orang. Dia lebih ke mengelola orang dan bicara selalu mengenai visi. Contoh adik-adik nanti jadi ketua Kopati misalkan, atau jangan lain lah. Yang contoh lain misalkan suatu cabang dari perusahaan keuangan. Itu kalau orang yang punya visi, dia akan bicara, ini kantor kita ini 3 tahun ke depan mau jadi apa? Apa yang akan kita tuju? Ke depannya mau jadi apa?
Bagaimana cara menujunya? Bagaimana kita bersama-sama? Kemudian akan memberikan contoh-contoh bagaimana mencapai itu. Biasanya dia akan mulai sendiri, dia akan memberi contoh sehingga orang lain ingin mengikutinya. Itu leader. Jadi kalau Anda masih bersikap sama anggota Anda, kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini. Kalau nggak selesai, kamu nggak jadi lagi di situ. Itu kamu tuh bukan leader, manajer. Manajer nggak akan bisa jadi pemimpin besar. Hanya leader bisa jadi pemimpin besar. Nggak akan jadi Indonesia merdeka kalau pemimpin kita dulu hanya seorang manajer. Pasti karena leader. Dia punya cita-cita besar. Saya membangun usaha. Misalkan kita ini membangun usaha. Saya membangun usaha. Misalkan bangun perusahaan jualan ayam penyet. Ayam penyetnya sederhana. Di sini ada yang punya usaha sampingan. Belum ya? Ayam penyet gitu kan? Sudah. Oh, laptopnya ya? Laptopnya nggak ada konek HDMI juga. Laptopnya ada? Boleh, nah dipasangkan ya. Ini ada pokoknya di sini. Pakai laptop. Jadi kita punya usaha ayam penyet misalnya. Kalau kita hanya sekedar ingin membuka usaha, gampang, ya kan? Ada tempat depan rumah buat sedikit gede usaha, kemudian beli ayam, beli alat-alatnya, lihat resep YouTube, ya kan? Kan sekarang belajar masak, buat apapun sekarang nggak susah. Lihat YouTube semua bisa. Udah. Kemudian kita belajar masak, kemudian mulai kita jualan. Oke, dapat penghasilan laku satu hari misalkan 500, labanya 200, udah cukup. Itu Anda hanya seorang pengusaha. Tapi kalau Anda punya sikap yang dipunyai oleh leader tadi, Anda pasti punya mimpi. Ini walaupun sekarang masih kecil usaha saya, suatu saat akan besar. Suatu saat usaha saya ini akan punya cabang di seluruh Aceh, bahkan kota Medan, bahkan kalau perlu Jakarta. Suatu saat saya akan jual franchise usaha saya ini, sehingga orang lain bisa buka di tempat lain, bayar franchise saya. Seperti itu. Jadi tidak terlepas hanya sekedar buka usaha saja. Begitu juga kita di organisasi. Ya kan? Seorang leader itu pasti saat ini perusahaan yang akan saya bawa besar, cabang saya ini akan saya bawa menjadi cabang nomor 1 di Aceh ataupun di Indonesia. Nah itu seorang leader dan dia merangkul orang untuk melaksanakannya. Ya kalau saya itu kan kalau di satu organisasi pernah kita itu takut sama orang itu beda, bukan takut ya, tunduk sama orang itu beda. Ada tunduk karena segan, gitu ya. Segan. Kalau ada dia kita pura-pura kerja, misalkan ada orang seperti itu kan. Begitu bapak itu pergi, merdeka, ya kan, mau orang suka-suka gitu kan, santai-santai. Begitu kan dia sibuk lagi, pura-pura sibuk. Itu bukan seperti itu. Kalau leader itu bisa menciptakan anggotanya melakukan apapun tanpa kehadiran dia. Ada nggak ada seorang leader, orang tetap akan bekerja dan berusaha mencapai tujuan daripada organisasi itu. Leader itu punya karisma. Leader itu dipatuhi orang dengan kekaguman. Paham ya? Ingat siapa? Ya, kalau paling tinggi kan Rasulullah ya. Kalau yang di dunia kita ini Pak Soekarno, kemudian pemimpin yang memang dikagumi orang, yang kata-katanya itu bisa menggerakkan orang banyak. Itulah seorang leader. Dan dia selalu berbicara tentang visi, mau jadi apa, kemana, apa yang akan kita lakukan di masa depan. Gitu. Nah, bagaimana seorang Arnold itu tadi yang hanya artis, Anda tahu bagaimana membuat orang lain ikut dia. Nah, kalau nggak mungkin terpilih kan. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita nih, kita ini sudah punya nggak sikap-sikap seperti itu? Nah, di antara semua ini nanti, ya, berapa orang peserta kita nih? 39 orang ini beda-beda nih, beda-beda. Ada yang nanti punya, karena di bawah diri juga ya. Ada yang pengennya, aduh saya nggak usah di depan lah Pak, saya di belakang aja, saya ngerjain surat aja, gitu kan? Ada yang nggak apa-apa Pak, saya ikut dia aja, saya bantu dia. Ada yang memang saya di depan,
Nanti di antaranya nanti ada yang ketua cabang, ada yang ketua kohati, ada yang udah selesai sini aja, saya nggak ingat apa-apa lagi, saya mau santai aja dulu. Nah itu beda, ya semua itu berbeda tergantung pada keinginan Anda masing-masing. Dan yang masalah, kalau kita punya sikap leadership di dalam diri kita, biasanya kita lebih mudah untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Biasanya yang sukses itu adalah orang yang punya kemampuan untuk maju, ya kan? Yang bisa mengendalikan dirinya dan mengajak orang lain untuk ikut bekerja bersama dia. Kalau kita hanya sikap pengekor, biasanya kalau kita jadi bos, ya sekedar itu sajalah. Anak buah kita nggak berkembang, usaha kita nggak berkembang, serba nggak berkembang. Tapi kalau kita punya sikap leader, itu perusahaan bisa sebesar apapun yang kita mau, karena kita punya leadership. Sudah. Tapi enak kalau ada gambar ya, biar nggak berangan-angan. Ini dari mana saja nih? Kampus mana aja? Arah kiri. Fakultas? Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. Yang ini Reza? Fakultas Sarjana Hukum. Oh, dekat rumah enggak? Rita? Oh, ya, bisa diaku semua. Rizka dari mana Rizka? Oh, kan yang buat Sarjana Hukum. Siti Nuria dari? Kampus Salosdia. Oke. Winda? Oke. Yang selain Siti siapa yang tidak di UIN? Dari usia siapa? Yang lainnya dari hukum semua, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN semua. Saya juga S1-nya Fakultas Syariah. Masuknya tahun 95, S1-nya Syariah. Jurusan SMI, sekarang cash, ya kan? Nah, kemudian S2-nya di UIN juga, fikih modern. Yang ketiga doktornya di UIN Sumatera Utara, ekonomi syariah. Nah, saya itu menyelesaikan S3 ketika bekerja, ya. Jadi bekerja selama 5 tahun di Medan. Begitu bekerja langsung ngambil S3-nya. Sambil bekerja sambil kuliah, doktor, selesai. Di sini ada rencana berapa semester yang saya akan kuliah? 15? Oh, 15 dari itu ya, 15 semester ya. Kalau sudah semester 8 sudah bisa pikirkan selesaikan kuliah ya, jangan lama-lama. Karena apa? Karena kuliah ini kan hanya satu chapter dalam kehidupan kita, ya kan? Dulu kita lahir, anak-anak, TK, SD, SMP, itu kan naik terus dia, SMA, kuliah. Jangan berhenti di kuliah terlalu lama. Setelah kuliah, bekerja. Kalau nggak bekerja, ambil S2 misalkan, atau S3, jadi dosen atau menjadi apapun itu. Jadi kuliah ini jangan lama-lama. Kuliah ini hanya satu chapter saja. Selesaikan cepat. Setelah itu Anda bisa membuka chapter lain. Anda bisa membuka usaha, bisa jadi profesional, ya, bisa jadi berkeluarga dan lain sebagainya. Oke, itu pesan dari saya ya. Jadi pada semester berapa nih? Fikri, semester? Hah? Oh, 2. Yang tinggi semesternya seberapa? Oh, 6 ya. 6, 7, 8. Tahun depan sudah selesai ya. Oke, dan bisa pikir judul skripsi kita, begitu ya. Sudah? Nah, ini judulnya. Ini tahu apa nih bangunannya? Salah satu bank di Jordania. Salah satu bank di Jordania. Jordania tahu di mana? Timur Tengah ya, berbatasan dengan Israel. Saya pernah ke Jordania. Saya studi banding ke Bank Syariah di Jordania, ya. Di sana ada tempat wisata
kota namanya Petra. Petra itu adalah kota kuno yang dibangun di batu-batu, titik batu gitu. Oke. Bisa nampak ya? Next. Nah, ini informasi pribadi saya. Yang ini ya koloni lah kalau nama segala macam. Kenapa begitu? Zaman sekarang sekarang zaman digital. Yang kita dakwah itu nggak hanya melalui podium aja. Kita bisa dakwah lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook. Jadi kalau kita misalkan punya YouTube, Instagram dan Facebook, jangan nonton orang punya aja, buat konten sendiri tentang apa kayak gitu. Dan dalam waktu tertentu bisa dapat uang. Tahu nggak penghasilan orang yang punya konten-konten besar itu? Ratusan juta setiap bulan. Nggak ada loh gaji orang bekerja di dengan tingkat tertentu itu yang lebih besar dari itu. Tapi dia bisa kaya karena konten tadi. Jadi boleh bisa dirubah mindsetnya ya. Jangan menonton punya orang, tapi buat konten sendiri, ya kan? Nah, begitu. Oke, next. Lagi. Ini saya pekerjaan dan alamat. Lahir saya tahun 76. Saya 76 lahir. Umur saya berapa? Sudah dewasa, bukan tua aja. Next lagi. Nah, ini Jordan Islamic Bank, foto-foto di situ ya, Jordania. Organisasi saya di HMI, kemudian di mahasiswa masyarakat ekonomi syariah di situ, BNPD, Resolusi Denmark, Gerdea Komnas dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, ini dia tadi yang saya bilang. Masyarakat kenal sama Arnold. Wah, siapa tuh Pak? Arnold Schwarzenegger. Terminator. Begitu dikasih nama fotonya, Terminator. Bagaimana seorang artis bisa jadi gubernur di Amerika, gubernur California? Kenapa dia berani? Karena dia punya bakat dan pengetahuan untuk membuat orang lain ikut apa yang dia lakukan. Leadership. Arnold bisa punya leadership. Tahu leadership, Anda bisa mengelola apa saja. Itu dia. Ya. Nah, kalau kalian sudah bisa paham leadership, bagaimana mengelola orang, bagaimana mengelola organisasi, apapun bisa. Mau jadi presiden mahasiswa, mau jadi apapun bisa. Minimal mengelola keluarga, mengelola perusahaan orang tua. Misalkan orang tua kita punya usaha, kita kelola. Mau membangun usaha sendiri juga mudah, ya. Karena kita sudah tahu nih, ya. Kalau kita punya usaha itu paling susah tuh mengelola orang loh deh. Siapa sih yang pernah punya warung kopi? Saya punya warung kopi. Dan yang paling susah itu ngatur orangnya. Ya, bagaimana orang mau bekerja, bagaimana orang tetap termotivasi. Nanti sakit dikit tidak pulang kampung, misalkan nanti haus ambil sendiri itu minuman tanpa bayar, padahal dia udah gaji. Nanti terlambat bangun pagi, siapa yang bersih warung? Itu baru. Karyawannya cuma 8 orang. Bagaimana kalau punya perusahaan ini namanya 2000 orang? Bagaimana? Leadership tadi. Gunakan sistem dan leadership tadi. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngomong leadership itu bukan cuma ngomong ya, tapi itu bisa dipakai sampai di bidang suatu negara. Next. Nah, di contoh tadi ini, itu Sultan Hamid II tuh bertemu membebaskan Sultan Nobel. Bagaimana 100.000 pasukan tunduk sama dia untuk bisa menyerang Sultan Nobel? Apa motivasi pasukan itu coba? Apa? Kira-kira? Ada yang tahu? Ya? Kepercayaan. Oke, kepercayaan. Jadi mungkin ya gaji ya juga kan? Kalau ikut saya gaji. Dan yang paling besar adalah itu pasukan Muslim. Jadi mereka itu motivasinya adalah menjayakan agama Islam. Dan Sultan Ahmed ini adalah Ahmed Al-Fatih. Sultan Ahmed Al-Fatih adalah orang yang paling taat dalam beragama. Dia itu sholat nggak tinggal, sholat 5 waktu. Dan dia mengimami pasukannya. Bayangkan, kita sebagai pemimpin harus bisa mengimami pasukan. Tidak hanya di kantor, tidak hanya di organisasi, tapi dalam sholat kita harus Islam. Itu yang ditunjukkan oleh Sultan Ahmed.
leadershipnya itu melalui ketakwaan tadi, ketaatan. Kita kalau pimpinan kita taat, apa nggak kagum kita? Kagum. Coba pimpinan kita bandel, ya kan? Melakukan hal untuk berjudi, mau kita ikut? Enggak kan? Enggak lah. Oh, mau diajak perang sama dia berdiri aja enggak lurus. Gimana mau ngajak saya perang gitu? Tapi kalau sebenarnya ketika berperang dia selalu ikut di depan. Dan kalau berbicara dengan pimpinan lain itu dia langsung seperti itu kira-kira kalau kita pun zaman itu rasa-rasanya ikut ya sama dia kan. Kalau ada pimpinan yang memang mencontohkan hal-hal kepemimpinan yang seperti itu. Jadi Pak, kalau sekarang apa kita harus sekarang juga bukan seperti itu juga, ya kan? Nah, ketika Anda nanti menjadi pimpinan, ketua di satu organisasi, Anda bisa masuk melalui seperti Sultan Ahmed Al-Fatih, ya, dengan mencontohkan ketakwaan, kebaikan, ya, dengan mencontohkan bahwasanya kita itu orang Muslim yang harus taat, gitu. Ya. Kemudian di kanannya Soekarno. Nah, Soekarno ini juga disegani. Ya, para pengikutnya setia sama dia. Walaupun banyak kontroversi terhadap kami. Tapi saya kira sampai sekarang orang masih menyebut nama dia. Dan biasanya pemimpin yang leadershipnya bagus, dia akan terus dikenang dan punya orang-orang yang loyal terhadap dia. Sampai sekarang banyak yang loyal sama Soekarno kan. Masih ada orang yang mengeluhkan dia. Berarti orang masih terkesan sama dia. Kemudian Khairul Tanjung, itu anak singkong yang dulu cuma punya usaha fotokopi di kampus, sekarang dia punya usaha bernilai triliunan. Bang Mega tahu Bang Mega? Ini Trans Studio Transmart, itu besar tuh. Kalau bikin ke Medan, Transmart kan, itu besar punya dia. Aceh itu mau dibuka di sana Trans Studio. Itu bikin bangunan segede gaban gitu. Itu berapa biayanya? Banyak. Nah, tapi dia mampu. Kan bangga juga. Orang pribumi bisa punya bangun seperti itu. Selama ini yang bangun siapa? Non pribumi ya? Orang-orang luar. Nah, kayak orang bilang Chinese waktu itu. Mereka karena mereka itu sudah terdidik dari kecil untuk berusaha. Kalau kita kan karena pribumi ya banyak santainya. Akhirnya berhasil cuma satu doang. Kemudian ada Virgin. Ini yang punya Virgin. Pesawat Virgin. Itu juga gitu. Dia orangnya selengean, tapi dia punya leadership sehingga dia bisa memimpin sekarang dia buka penerbangan ke bulan. Virgin Air ini kan pesawat ya, tapi dia sekarang kalau mau ke bulan boleh pesan tiket sama dia. Ada pesawat yang ke sana dia. Itu suka maskapai kan? Iya, maskapai. Maskapai seperti sekarang kita tuh Lion Air. Ya, orangnya. Tapi dia sudah buka penerbangan ke bulan. Oh, bulan. Ya, itu bisa naik itu. Saya ingatnya sekarang Elon Musk, Tesla juga punya SpaceX ke bulan juga. Oh, saya nggak ada foto Tesla, itu bagus tuh. Contoh-contoh orang yang bisa mewujudkan mimpi yang kita dulu nggak kepikiran. Dulu kalau ke bulan harus jadi astronot dulu, ikut tes dari 7 jutaan orang. Kemudian ikut latihan yang sangat berat, baru berangkat. Sekarang bisa bolak-balik. Cuma lihat bulan, turun sebentar naik lagi. Ya kan? Dulu kalau roket naik, sembung ke atas, sampai di atas pencak, pas turunnya jatuhnya di laut supaya selamat kan ada kapsul. Sekarang pesawat SpaceX punya Tesla itu begitu turun, naik, jadi turunnya gini, turunnya gitu vertikal. Elon Musk, fotonya nggak ada, tapi kita kasih tahu lah Tesla, ya. Ini kalau buka laptop itu orang buka. Kemudian ada juga Tony Fernandez, AirAsia, ya, orang India Malaysia yang bisa menciptakan maskapai juga ya kan, murah dan seluruh dunia sampai ke Eropa. Saya naik AirAsia ini dari Indonesia ke Turki. Semua, ke Eropa juga bisa. Terus ada Steve Jobs, leadershipnya melalui inovasi. Kalian tahu nggak apa hebatnya iPhone itu? Sebenarnya iPhone itu kan, yang dia jual apanya? Kalau fasilitas, coba lihat
dengan Samsung, mungkin Samsung juga bisa saingan dengan iPhone. Malah ada kamera-kamera HP tertentu lebih hebat dari iPhone, misalkan. Ya. Tapi apa yang dia jual? Brand, eksklusivitas. Kalau orang pegang iPhone itu berarti orang kaya, berarti orang hebat ya, orang banyak duit. Berapa satu harga iPhone deh? Hah? Yang paling mahal berapa? Yang Pro Max itu, yang sakit mahal. Hah? Pertama keluar 25, bukan 2.500, 25 juta. Kalau kita taruh 5 juta lagi dapat NMAX, bisa enak di kampus deh. Tapi kita satu HP 25 juta. Sementara gaji karyawan kita mungkin ya harus ambil pembiayaan, ambil kredit deh, kalau bisa dapat. Nah, fasilitasnya sama aja. Kalau udah punya iPhone, buat handphone, buat WA, buat Facebook, buat YouTube kan, nggak ada kita misalnya dengan pegang iPhone mahal itu kita lebih mudah, misalkan naik angkot lebih murah dibuatnya, enggak kan? Tetapi dia jual itu, dan orang yang pakai itu mempunyai kebanggaan. Kebanggaan itu yang nanti beli sampai 25 juta. Eksklusivitas, seolah kalau sudah punya iPhone kita orang kaya. Tapi kalau pakai Xiaomi, seolah murah, gitu kan? Karena Xiaomi bukan di eksklusivitas dia di kecanggihannya. Xiaomi kalau murah canggih, yakin? Ya kan? Ada yang jenis tertentu, jangan jenis entry level lah, yang agak-agak high class-nya gitu. Jadi Steve Jobs menciptakan itu. Apple yang dulu hanya dibangun di garasi bisa menjadi perusahaan besar dengan nilai kapitalisasi yang besar dan pengguna seluruh dunia. Karena dia tadi bisa membawa timnya untuk bekerja menciptakan satu produk yang dihargai orang karena eksklusivitasnya. Sama kayak tas Hermes, sama kayak sepatu Nike. Nike yang asli harganya berapa coba? Kan lumayan mahal. Malah secondnya masih mahal dijual. Kita kalau di luar negeri itu ada pasar-pasar jual sepatu second tapi sepatu bermerek Nike gitu. Ya, kalau kita kan beli sepatu baru, kalau udah jadi dibuang kan. Kalau di sana orang nggak tunggu bulu baru dibuang, udah setengah paket dijual balik ada harga. Yang baru sepatu ada namanya salon sepatu lagi. Nah itu juga eksklusivitas, ya. Nah, itu yang dibangun. Kemudian ada siapa? Malcolm, tokoh perjuangan hak asasi kulit hitam. Lalu suasana waktu itu di Amerika membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Mau ke toilet kulit hitam, nggak boleh masuk ke toilet kulit putih. Toilet kulit putih hitam di mana tuh? Sebelum ada toilet benerannya di luar gedung, di luar. Saya ada nonton filmnya tentang perjuangan pianis, orang main piano kulit hitam terkenal. Udah segitu hebatnya dia, toiletnya nggak boleh di dalam gedung, keluar untuk kulit hitam. Dia memperjuangkan itu juga. Jadi kulit hitam dulu dianggap kelas bawah, makan restorannya medianya ada sendiri, nggak boleh gabung. Kan kebayang nggak kalau sekarang kita begitu masuk ke restoran, bapak hanya boleh duduk di sana. Sakit hati kita kan? Mau ke toilet bapak di sana. Hanya karena warna kulit kita. Kenapa Pak? Iya bapak kulitnya kuning katanya. Jadi yang putih-putih bersih itu yang boleh pakai yang itu menderita sekali batin mereka. Hanya karena dianggap nenek moyang adalah suku Afrika, muda-muda itu. Padahal kan itu dulu mereka juga sudah berkontribusi terhadap negaranya. Ketika perang yang paling banyak ya mereka juga ikut perang kan, kulit hitam ketika Vietnam dan sebagainya. Nah ini yang perjuangkan Malcolm ini. Dia perjuangkan, dia pidato segala macam. Dan orang mengikuti dia, karismatik. Biasanya leadership, yang leader-leader yang terkenal ini, yang bagus leadershipnya akan dikenang selamanya. Malcolm X itu fotonya kalau sekarang Anda masukkan di Google keluar banyak. Dan yang paling ngeri, yang paling hebat adalah yang kanan itu. Siapa tuh? Paling kanan yang tua itu. Nelson Mandela. 24 tahun di penjara gara-gara memperjuangkan kesetaraan kulit ras di Afrika Selatan. Afrika Selatan dulu dikuasai oleh kulit putih, dia orang ras tua. Itu tadi sama kayak mereka dulu. Nah, dia memperjuangkan itu.
dia buat selebaran, dia buat demo selama ditangkap ya, ditangkap di penjara, politis tangkapnya, nggak boleh kemana-mana karena kalau dilepas dia bisa membuat lagi apa namanya itu demo-demo tadi, merusak tatanan negara nanti katanya, orang kulit putih tidak berani, makanya penjara 24 tahun. Kita kalau rasa-rasanya kalau 24 tahun itu di penjara kayaknya keluarnya nggak tahu lagi ya, kayak mana betul dulu. Tapi dia 24 tahun tetap menyimpan api perjuangan dadanya. Sampai keadaan berubah, kawan-kawan dia di luar tetap berjuang untuk menegakkan kesetaraan tadi dan akhirnya dia dibebaskan. Jadi presiden pertama Afrika Selatan sudah meninggal. Tapi dia selalu dikenal sebagai pejuang. Biasanya leader yang baik itu adalah orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Salah satu sifat leader itu adalah dia memikirkan bagaimana nasib orang lain, bagaimana orang-orang yang di dekat dia ini menjadi selamat. Apapun itu, mau kesejahteraannya, mau nasibnya, ya, itu leader. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, berarti kita belum jadi leader. Leader itu harus memikirkan bagaimana orang di sekitar kita ini menjadi lebih baik. Dan ingat Pak, ketika kita memikirkan bagaimana dan mengusahakan bagaimana orang sekitar kita menjadi lebih baik, otomatis kita juga akan menjadi lebih baik. Juga ada pasti itu, ya. Soalnya kalau kita memikirkan orang lain untuk jadi lebih baik, kita akan naik dengan sendirinya. Kalau kita bantu orang lain, kita akan terbantu juga. Tapi kalau kita hanya fokus pada diri kita, mungkin kita akan naik. Hanya diri kita sendiri kita pikir, tapi sebentar aja. Karena orang lain, ya, manusia itu dihargai kenapa? Coba, manusia dihargai kenapa? Karena bermanfaat pada orang lain. Ya, kenapa dia? Dia menghargai orang lain. Contoh gini lah, apa karena harta? Ada teman kalian naik mobil Mercedes ke kampus, mutar-mutar. Ya tapi ya itu nih aja dia sendiri kayak karena sudah buka kaca dengan sombongnya. Kira-kira kita respect sama dia. Rumah besar mewah gitu kan, tapi kita nggak kasih masuk ke situ, nggak ada manfaat. Kita nggak respect. Tapi kalau kita duduk di warung sama bang, tiba-tiba ada kawan kita yang bayarin, respect nggak kita gitu? Respect kan, walaupun yang dibayarin cuma 30.000. Kenapa? Karena dia memberi manfaat bagi kita. Jadi orang yang paling baik itu, orang yang paling dihargai itu, orang yang bisa mengasih manfaat ke orang lain. Itu dia. Hebat kali pun dia, apa namanya, mewah kali, banyak kali hartanya. Kalau dia nggak nyumbang buat kita, tapi ya kan? Saya tak tanya ke orang-orang yang kaki lima sampai bawa beca, bang, kenal sama siapa? Siapa? Gini. Rumahnya memang ini, ada urusan ke rumah mewahnya, oke penting karena uang makan hari ini dah syukur. Tapi begitu kita bilang, bang ini 100.000 untuk makanan. Alhamdulillah seorang tenaga dipuji kita kan. Itu sebenarnya. Maka berusahalah untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Leader itu selalu mikir itu bagaimana dia bisa bermanfaat. Dengan dia bermanfaat bagi orang lain, itulah makanya dia dihargai. Tenang, ya. Dia bermanfaat bagi orang lain karena dia orang menjadi lebih besar. Jadi ke depan kalau Anda ingin berbuat sesuatu, pikirkan yang dilakukan ini bermanfaat nggak untuk orang banyak. Banyak orang sukses itu berpikiran. Contoh Mark Zuckerberg. Kenapa dia bisa sukses sekarang? Dia itu mencari apa yang dibutuhkan orang. Ini dalam bisnis ya. Dia lihat orang sekarang sering kirim SMS segala macam untuk berkomunikasi. Akhirnya ciptakan Facebook memudahkan orang untuk mencari teman-temannya berkomunikasi. Jadi dia memberikan solusi, memberikan manfaat bagi orang lain. Akhirnya secara bisnis dia pun kaya, kan gitu. Nah. Jadi bisnis kalau mau berhasil itu, pikirkan apa yang dibutuhkan orang, kasih solusi, maka Anda akan jadi pengusaha yang besar. Begitu juga leader ya. Leader itu yang paling bagus adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Coba next. Ini definisinya. Ya, kalau di atas itu definisi versi buku ya. Definisi adalah salah satu fungsi manajemen
kebalikannya, bagaimana mempengaruhi orang untuk mau melaksanakan apa yang kita inginkan dan dia rela, tidak terpaksa melakukannya. Ya, ingat itu. Ya. Kadang-kadang kita kan tahu ya, di teman-teman kita itu kok ada dia itu kalau ngomong itu enak dan dengar. Kalau dia ngajak itu kok kita senang gitu. Ya. Dia lewat aja kita kayak, oh ada dia, gitu kan? Kayaknya kalau ada dia masalah kita tuh di dalam kelompok itu cepat kayak selesai ada dia gitu kan. Kalau ada dia urusan menjadi mudah. Kalau ada orang seperti itu, misalkan Anda menjadi orang seperti itu, Anda sudah sukses jadi manusia. Karena Anda diharapkan kehadiran itu diharapkan orang. Tapi kalau dalam satu lingkungan, kalau Anda datang, aku pikiran gak enak ada dia. Bisa siapa? Si Maulana datang, pikiran gak enak. Nanti kepala kerja aku apa dia bilang? Kalau datang minta duit, ya pinjam duit. Sampai kau aku udah tahu sekali. Kalau ada orang begitu, atau datang minta tolong aja kerjanya, atau kasih masalah ke kita, bukannya nolong, kita ada masalah nih. Gimana tuh kami gini? Aku nggak bisa, ngapain dia? Kalau kita begitu kehadiran kita tidak diharapkan orang, apa artinya? Hampir gagal Anda jadi manusia. Berubah ya, berubah. Kalau ingin menjadi orang yang berhasil, maka Anda harus bisa memberi manfaat bagi orang lain dan punya peran di antara orang. Kalau kehadiran Fikri, misalkan Wahyudi, Aris bisa tunggu orang, ada si Aris tuh, kita tunggu dia aja. Itu berarti Anda sudah berhasil. Kalau kita pergi malah susah. Kalau di kantor saya tuh ada karyawan yang bagus itu yang dia nggak masuk gara-gara sakit, susah mungkin. Mana saya sakit Pak? Siapa yang bisa gantikan? Pak, dia yang bisa Pak. Berarti Anda sudah berhasil. Karena ketidakhadiran Anda itu membuat orang lain merindukan Anda. Jadi jangan seperti itu, jangan sebaliknya ya. Dan sebaliknya, kita kan gitu ada sesuatu itu kalau ada dia, apalagi kerja kelompok. Kalau ada sudah mungkin cepat selesai. Pada ujung kita juga dalam nanti jadi organisasi di Kohati, kan ada tuh satu dua itu. Jadi kalian juga kalau pilih pembimbingan seperti itu. Nanti kan ada pemilihan jadi ketua gitu kan. Pilihlah kawan kita itu yang memberikan solusi. Jangan naik itu hanya karena gengsi supaya ada jabatan jadi ketua, jadi itu segala macam. Tapi waktu disuruh kerja malah dia lari. Karena nanti kan tentang seperti itu. Itu juga problem di negara. Ya, di lingkungan kita masuk. Pilihlah orang yang bisa bekerja. Next lagi. Karakteristik leadership. Udah punya nih karakter ini. Kita bijaksana. Ini Pak udah pada bijaksana belum? Bagaimana bijaksana? Bijaksana itu kita bisa apa ya? Memandang masalah itu dengan komprehensif. Kita itu kalau memutuskan sesuatu itu enggak dengan hanya satu sisi saja. Kebijaksanaan itu didapat dengan tingginya ilmu, ya, kemudian dengan ya pengalaman hidup juga ya. Biasanya dia bijaksana itu kalau ada masalah itu biasanya dia nggak langsung overacting. Dia itu apa namanya melihat segala sisi. Contoh ini ada permasalahan si Johan ya ngadu ke saya tentang si Rivian. Si Rivian itu udah saya nasihatin dia suruh ada kegiatan kita dia nggak membantu. Itu saya kalau nggak biasa langsung udah pecat aja lah, nggak usah jadi anggota lagi, udah nggak usah lagi pengurus, udah saya nggak suka orang kayak gitu. Tapi biasanya bagaimana? Kita lihat dulu, Johan ngomong sama saya, tapi kan istilahnya apa? Jangan cepat jadi suping. Asal ada kamu langsung, kurang ajar, kok kayak gitu, pecat aja. Kalau kayak gitu modelnya hancur, atau organisasi. Tapi apa? Tabayin. Maka dia akan tanya lagi sama Nawal. Rizwan apa kabar hari ini? Sakit Pak. Udah 5 hari ya sakit. Oh, berarti dia nggak kerja karena sakit. Kan sakit, berarti dia nggak masalah. Berarti dia ada kendala pribadi. Coba kita dengar kata-kata kawan saya yang pertama tadi. Langsung kita pecat ya. Dia tiba-tiba masuk lagi. Pak, gimana Pak? Kamu ngapain sih? Kamu udah saya udah tidak sini lagi. Padahal dia
Makanya perlu itu ya senang. Ya, kalian ketika ada masalah, pikir, tahan diri dulu, mundur satu langkah, dengarkan beberapa orang. Ya, kalau bisa dua sisi juga dengarkan. Ya, dalam segala hal, dalam segala hal. Dalam keluarga kita juga, nanti kalau punya anak, ada 3 anak, semua ngadu. Ya, saya tungguinnya, saya tungguin. Setiap hari kita marah. Padahal nggak seperti itu, cuma guru aja. Itu paling kecil ya. Jadi harus bijak. Sama teman juga gitu, ya sama. Kita kadang-kadang banyak dipengaruhi oleh prejudice prasangka. Dan jangan salah, di dunia ini banyak kali pokok-pokok. Maksudnya apa? Tukang fitnah, jelekin orang. Jadi kalau kita mudah terpengaruh, berarti kita masih belum masuk level leader. Kita masih ya belum sampai kita bang, gitu ya. Yang kedua, jiwa sosial. Jiwa sosial ini gimana pak? Jiwa sosial ini apa artinya? Suka membantu ya. Yang bantu itu kan nggak mesti duit, tapi peduli sama orang lain. Ada empati sama orang lain. Ada empati. Ada kalau kesulitan minimal kita membantu kasih dia semangat. Kalau ada duit alhamdulillah bantu duit. Kalau kasih semangat atau carikan solusi gitu ya. Ya. Jangan nggak peduli sama kita. Begitu ada apa, bukan urusan saya. Gitu kan. Ya. Di dunia ini butuh orang-orang yang peduli sama orang lain. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu sebenarnya orang lain itu sedang dalam masalah apa. Kita nggak tahu kan. Ada orang mungkin dia udah 2 semester nggak dapat kiriman dari orang tua. Ada orang yang mungkin dapat kiriman sedikit, dia makan cuma sekali sehari. Kita nggak tahu. Karena mungkin di rumah orang tuanya lagi kesulitan. Masa COVID ini dagangan nggak bagus segala macam. Ya, tapi dia berusaha untuk kuat. Orang hebat itu orang punya masalah, tapi dia nggak kuat-kuat tentang masalah. Kita nggak tahu masalah dia. Ya kan? Nah, kalau kita misalkan mau berjiwa sosial, ya, kita pasti bisa melihat dari kebiasaan orang punya anak ini lagi kesulitan segala macam. Minimal jadi kawan. Misalkan ada yang bisa berbagi. Misalkan kita ada kelebihan kita bantu. Jiwa sosial ini penting karena di dunia yang sekarang makin modern ini makin banyak orang yang nggak lagi memikirkan orang sekitar. Padahal ajaran agama jelas, agama Islam, ya bahwasanya saling orang Muslim itu adalah satu bangunan yang harus saling bantu. Kita aja kalau lagi masak, uangnya dilebihin buat tetangga gitu. Nah itu kadang-kadang kita lupa. Ya. Jadi jiwa sosial ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi seorang pemimpin, seorang leader, kita harus berjiwa sosial. Kita harus mengasihi bawahan kita. Tegas boleh, tetapi ketika dia itu baik dan dia itu memberi kontribusi, Anda harus hargai. Jadi jelas kapan menghargai, kapan memberi sanksi. Jiwa sosial ini ketika Anda misalkan melihat orang berprestasi, jangan segan-segan memberikan reward. Minimal pujian. Ya, ini contohnya di kantor. Tukang sapu. Dia setiap pagi datang lebih cepat. Kita masuk jam 8, dia jam 7 dari kantor. Dia nyapu membersihkan dari lantai 1 lantai 3. Meja kita dibersihin semua sama dia. Air minum kita disediakan sama dia. Tapi pernah nggak ada teman kita ucapkan terima kasih sama dia? Belum tentu ada orang bilang terima kasih sama dia. Padahal dia kerja tanpa pabrik. Gajinya pun nggak besar. Yang petugas-petugas yang level itu kan gajinya nggak besar. Tapi ya saya coba memberikan contoh supaya kantor kadang-kadang gini ya, udah tahu mentang-mentang ada tukang sapu, ada sampah taruh di bawah, ada kertas nggak pakai, tuh sampah bawah. Pas kita nanya, kenapa buang situ? Karena ada nyapu pak nanti. Tuh orang nggak punya jiwa sosial. Dia pikir mentang-mentang ada tukang sapu, semua boleh dibuang dengan baik. Padahal seharusnya kita memperingan tugas dia. Ya kan? Memperingan agar kita bersampah, kita masukkan tong sampah biar dia tinggal ambil dari tong, bukan dari lantai Anda. Nah, contohnya adalah misalkan dia nyapu, bersih kita lihat, ya kan? Datangi aja, bang, bersihkan nyapuan ini ya. Iya pak, kasih pak. Itu bagi dia mungkin suatu motivasi yang sangat besar yang membuatnya bekerja lebih rajin. Kita bilang dia hari ini bersih, besok lebih bersih lagi dia akan buat. Begitu caranya. Ya nggak mesti harus kasih duit gitu kan?
Puji aja. Orang kalau ada dipuji itu kan dihargai, itu penghargaan dari kata-kata tadi. Itu merubah orang menjadi lebih baik. Jangan segan-segan. Apa pengaruh kata-kata baik dan kata-kata buruk dengan manusia? Bisa membunuh. Anda mengucapkan kata-kata jelek pada teman Anda, bisa membunuh dia perlahan. Percaya nggak? Harus percaya. Contoh nih, asal ketemu kawan di kampus, pas ketemu bilang aja gini, muka kau beda kali, kamu sakit ya? Coba aja gitu kawan. Itu dia, asal ketemu, kamu kayaknya ada kurang semangat wajahnya, kenapa ya? Kayaknya sakit ya? Itu dia yang dari rumah yang tadi semangat ke kampus ataupun ke kantor, begitu bilang itu, langsung berubah mukanya. Oh iya, aku sakit. Habis itu sepanjang hari dia akan merasa dirinya sakit. Akhirnya yang cuma main-main, orang lain itu bilang, kok lama sekali sakit ya? Padahal dari rumah sehat, 2 kali makan, sarapannya banyak. Tapi gara-gara kita bilang, kayaknya sakit ya? Kok kuliah muka nggak semangat? Kok sembak kali bilang muka? Padahal kita main-main. Tiap hari ada 2 itu, hari ketiga dia sakit beneran, hari keempat kok rumah sakit. Kalau datang ke rumah sakit kamu bilang lagi, udah muka kamu dari kemarin kamu sampai di sini nggak bagus-bagus, kayaknya mungkin parah gitu. Besok bilang. Ya, itulah orang yang nggak punya penyakit gara-gara kita motivasi dia ada sakit beneran, hilang semangatnya, langsung betul-betul aku sakit, berarti Pak. Tes saja. Begitu pula sebaliknya. Kalau bilang, ganteng kali kau hari ini, padahal nggak ganteng sih. Masa masih ganteng kali kau hari ini, langsung jalannya. Kayak McGregor. Oh ya kan? Nengok yang putri pun. Aku ganteng. Tiap kali buat ganteng, bilang aja, kamu ganteng kali. Mungkin besok dia jalan senyum aja, pede naik 100 kali. Gara-gara kita ngomong kayak gini. Jadi orang itu ganteng bukan karena wajah aja, karena dimotivasi. Kan? Ada orang yang memang ganteng, coba bilang, kayaknya wajah kamu ini kok nggak pas ya. Padahal dia ganteng, nggak pas ya. Ketika dia enak lihat muka saya, itu dia langsung ke kaca, ke toilet ke kaca. Akhirnya besok-besok berubah saja muka jadi jelek. Ini karena secara motivasi. Jadi karena bahayanya tadi mengatakan, kadang-kadang kita usil kali lah, betul lah. Di kantor banyak juga kayak gitu. Bapak kenapa ya? Kok kayaknya kurang semangat hari ini? Padahal kita semangat, cuma mulut dia aja kayak gitu. Begitu. Akhirnya kita kesel sama dia. Tapi coba kita memang hari itu pagi ada masalah misalkan ya, dia tahu ada telepon sama pimpinan di atas, kamu kayak mana kayak gini, tiba-tiba ketemu sama karyawan, Pak, Bapak semangat kali itu hari ini, tema kita lebih lagi, wah mantap nih kan, ayo ngopi dulu, dia ngopi kan enak ngomong gitu kan, dia ngopi gratis kopinya, makanya kalau muji itu, jadi bukan aja berikan penghargaan juga, yang mulai sekarang jiwa sosial, kurangi kata-kata jelek pada orang lain. Kadang-kadang kita manggil kawan itu, kebo. Kawannya dipanggil kebo. Yang paling sering sekarang kalau di orang kopi, anjing. Aku aja lah yang aku. Main game rame-rame. Jangan mau tembak dia tuh, anjing. Anjing kawannya. Kawannya balas juga. Bukan gue tembak babi. Kopi. Percaya kan ya? Saya saksi. Kalau saya ngopi bang, saya bilang sama istri, kok lu manggil kamu anjing? Ya sama binatang nggak apa-apa. Kurangi. Kadang-kadang itu kan sesuatu yang sering diucapkan jadi kebiasaan. Sampai di rumah pun bilang sama adik, jangan di situ dulu anjing. Hati-hati, ya, jangan dibiasakan. Ya kan? Banyak orang kita gitu. Main game aja, nggak usah panggil kawan kita dengan binatang. Pantu dengan yang bagus-bagus, bos gitu kan, ganteng, kan enak Jadi ucapkan kata-kata yang baik-baik. Mulai sekarang ya, mulai detik ini ya.
Kalau kalian kemarin ada kasih julukan sama kawan kebo, udah jangan lagi panggil kebo, jangan lagi panggil kuda, jangan lagi panggil yang aneh-aneh. Bajak laut, ada enggak tuh bajak laut tuh? Kawannya panggil bajak laut, nama dia pada Khairun Nas, dipanggil bajak laut. Kalau tahu mamanya, nah, dia jiwa sosial. Yang selanjutnya berani, berani. Berani ini gimana? Nah, nanti kalau kalian jadi orang yang dipercayakan memimpin suatu lembaga, unit ataupun harus bisa menegakkan aturan. Yang berprestasi Anda harus kasih reward dan harus berani memberikan punishment terhadap yang tidak memberikan kontribusi atau berbuat salah. Kenapa? Organisasi akan hancur kalau Anda membiarkan orang-orang bermasalah berbuat terus salah, ya malah Anda diamkan. Sementara orang yang berbuat baik tidak berprestasi, tidak ada puji, tidak ada kasih reward, itu nggak akan kemana-mana itu organisasi, hancur deh. Yang tadi berbuat salah merasa hebat gara-gara nggak ditegur, yang berbuat baik merasa nggak ada apa-apanya karena nggak diberi reward. Banyak yang organisasi seperti itu pemimpin yang lemah, leader yang lemah. Ya, Anda kalau mengalami bermasalah harus panggil, harus tahu. Misalkan organisasi dia kita percayakan menjadi koordinator konstruksi, amburadul harus berani panggil ini apa masalahnya, kenapa begini, kalau nggak sempat bilang biar kita tambah orang kayak atau apa gitu kan, jangan dibiarin masalah. Terus kalau orang berhasil kasih dia penghargaan. Ini kalau orang yang berhasil nggak dikasih penghargaan, apa dan samakan dengan yang berhasil, itu namanya demotivasi nantinya. Dia kan nggak mau kerja lagi, dia kan nggak mau lagi ikut organisasi. Ngapain sih ikut organisasi sama dia? Aku kerja bagus-bagus kan, nggak ada nampak tuh. Malah siang lu yang ngancurin organisasi malah dibela-bela sama dia. Karena kenapa kita nggak berani bersikap kepada orang-orang mereka? Pertama memang nggak ada mental, nggak ada punya leader. Yang kedua, karena takut di belakang dia misalkan ada unsur ini ya, kalau itu dia kan adik kawan saya, dia kan satu kampung sama saya. Dia kan backingnya sama itu yang membuat hancur organisasi. Ya, ingat ketegasan ini perlu, tapi pada batas-batasnya ya berani ya, berani dan tegas ya, itu diri-diri kan. Kalau tegas itu berarti ini sesuai aturan, sesuai aturan. Jadi guidance itu kalau kita di organisasi kan ada ADRT, AD dan ART ya. Nah, itu kan harus ditegakkan. Fungsi masing-masing sudah ada. Misalkan kita kepala bidang pengkaderan, tugas kita sudah jelas. Itu harus sebagai ketua kita harus didudukkan itu, harus tegas. Tugas kamu ini, gitu. Kerjakan. Jangan cross bagian pengkaderan nanti bagian yang lain masuk ke situ. Nggak tahu lagi siapa yang bertugas di situ. Nah itu biasanya organisasi itu nggak akan kemana-mana juga. Ya, jadi tegas dan berani. Ya, tanpa memandang, oh dia kan karena satu kampung, oh dia karena kawan aku, gitu ya. Next, wah tinggal apa tulisannya ya? Inilah leader ya. Beda leader sama manager. Ini saya baca aja. Kalau leader itu fokus pada visi, ya. Kalau kalian mau jadi leader, misalkan dipercayakan nih, jadi organisasi, kalian harus punya visi ini organisasi mau jadi apa nanti. Contoh gini, kita organisasi. Misalkan aku jadi ketua cabang, visi aku adalah menciptakan 1000 kader selama 2 tahun, ya kan? Menciptakan 1000 kader HMI selama 1000. Itu visi itu kan mimpi, cita-cita yang harus dilaksanakan. Baru nanti Anda buat rencana ke depan untuk dikembang. Misalkan buat pelatihan selama 2 bulan sekali atau segala macam. Buat bagian pengkaderan ini lebih banyak anggotanya supaya bisa bekerja dengan baik. Jadi ada mimpi, ada tujuan, kemudian buat pendukungnya. Nah, itu visi. Kita juga begitu, punya usaha kayak tadi, ayam penyet. Visinya apa? Saya ingin ayam penyet ini punya 3-4 cabang selama 2 tahun ke depan. Ya kan? Maka otak bawah sadar Anda akan berusaha itu. Mimpi itu harus punya, cita-cita itu harus punya. Hidup ini nggak boleh ikut angin. Kemana angin bawa saya ikut aja lah. Jadi ke kuliah kenapa? Ikut kawan. Oh tidak, kuliah.
Kawan-kawan saya tamat, habis itu mau jadi apa? Terserah nanti. Kalau disuruh orang tua jadi PNS, jadi PNS. Aduh, ini orang yang nggak punya susah. Ini bapak itu kalau mau cari yang dikit jangan dipilih ya. Kalau jadi kepala keluarga, itu orang yang punya visi penting ya. 5 tahun lagi aku mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa. Usahaku nanti mau jadi gimana. Itu visi namanya. Yang kedua, leader bisa berada di struktur organisasi dari paling bawah ke sini. Nah, seorang leader diukur dari kualitas individual mereka dalam mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan untuk hidupnya. Jadi leader itu dia nggak mesti harus direksi, nggak mesti harus pimpinan tertinggi. Anda pimpinan leader. Bahkan kalau security, saat kamu bisa jadi leader terhadap satu sama lain, ya kan? Leader itu dia tuh ciri-ciri kalau lihat orang leader itu coba dia di dalam organisasi kita. Kalau dia bisa mempengaruhi orang lain, itu leader. Kalau dia bisa buat orang lain dengar apa yang dia bilang, itu calon leader. Tuh, ya kan? Nah, leader itu nggak bisa tertinggi. Leader itu bisa di semua lini. Nah, kalau cuma manajer yang menyuruh orang itu, ya itu ketua apa namanya pimpinan dari satu unit itu biasanya di menengah ya. Karena untuk menengah itu nggak perlu visi, dia mengikuti visi orang. Tapi kalau dia punya visi dia bisa mempengaruhi orang lain. Seorang leader bekerja dengan cara mengajak dan memotivasi karyawan, bukan sekadar memenuhi tugas dan target. Leader lebih fokus pada proses manusia, proses dan manusia. Jadi fokus ngajak orang, bukan memerintah tuh, beda ya. Leader fokus pada mengajak orang, fokus pada proses dan manusia. Jadi dia bagaimana membuat proses itu menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, bagaimana mengelola manusia supaya manusia itu bisa mengikuti apa yang diinginkannya. Bagaimana supaya orang mengikuti pada kita? Itu tadi kita harus bijaksana, harus bisa merangkul orang, ya. Caranya adalah dengan jiwa sosial tadi, nggak segan-segan memberi pujian, nggak segan-segan memberikan reward kepada orang tersebut, ya, dan sikap adil dan tegas, ya. Selanjutnya seorang leader lebih menyukai model kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada proses untuk mendorong perubahan positif berkelanjutan dengan menghargai inisiatif dan partisipasi anggota dan leader melibatkan diri dalam proses tersebut. Ini kata-kata jangan leader, saya bacanya transformasional. Jadi leader itu fokus untuk merubah orang, merubah organisasi untuk menjadi lebih baik. Dan dia ikut di situ memberi contoh. Nih organisasi kita nih mau kita buat lebih bagus, biar disegani orang. Saya mau menciptakan kaderisasi 1002 tahun ini. Maka dia tuh membuat organisasi itu berjalan sesuai dengan visi itu. Dan dia ikut di situ. Bukan hanya kamu buat ya, kamu buat, enggak, dia di depan. Leader itu orang yang pertama melaksanakan, memberi contoh. Jadi leader itu fokus pada orang. Kemudian leader adalah orang yang berani mengambil risiko, tidak takut gagal dan selalu mencoba hal yang baru yang menjadikan peluang. Nah, leader kalau nggak berani ambil risiko akan kemana-mana. Kayak tadi Muhammad Al-Fatih tadi. Kalau dia nggak mengambil risiko untuk menaklukkan Konstantinopel Nobel, mungkin sampai sekarang Turki itu bukan Islam. Ya kan? Dia ambil risiko. Leader. Jadi kalau leader nggak berisiko tadi membuat visi 1000 kader, ya nggak akan ada 1000 kader itu. Dia harus berani mengambil peluang itu. Ada juga kalau leader tadi sendiri, saya mau tadi punya usaha kalau pejet. Kalau kamu nggak mengambil risiko untuk membuka usaha itu, langkah pertamanya apa? Itu nggak akan bisa punya usaha seperti itu. Ya kan? Zaman sekarang usaha itu banyak ragamnya. Banyak sekarang anak muda kaya gara-gara pandai memanfaatkan peluang ini. Saya punya kenal orang bisa kaya karena bermain di dunia mana, hanya dengan buat affiliate marketing, hanya dengan buat konten. Ada juga yang beli saham, ada yang bermain trading segala macam. Bisa kaya, bisa banyak uang. Karena dia mengambil risiko untuk belajar, untuk mengetahui. Tapi saya belum pernah lihat ada orang yang kaya kan bermain chip. Kok gitu ya?
main chip kalau kayak gitu. Nah, mending main beneran, misalkan di saham, tabung saham atau buat konten atau buat website sendiri, belajar bagaimana membuat website yang bisa dikunjungi orang, dapat penghasilan. Affiliate marketing lebih dahsyat lagi. Kita cuma taruh link-link kita di produk orang ini dapat komisi. Hebat komisinya bisa 50% dari keuntungan kita jual. Makanya banyak tuh dulu aja dapat duit. Kita lihat dulu santai-santai kita udah ada ini buat duit apa biar video. Terus itu tadi berusaha menggunakan media sosial, menggunakan internet. Nah, sekarang coba ya belajar itu ya, belajar untuk mengetahui bagaimana kita bisa menghasilkan melalui internet. Jadi jangan mau jadi konsumen aja. Kita konsumen loh. Kalau dia lihat YouTube nengok aja, lihat Facebook aja, lihat Instagram, nengok orang joget-joget Instagram. Orang tuh dibayar sama Instagram. Kita bayar kuota kan? Ya kan gitu. Buat supaya orang yang bayar kita. Kayak dulu kan. Dulu itu kan di rumah orang suka nonton sinetron ya. Aktivis itu berdrama, kita nonton ditungguin aja waktunya. Cinta Fitri, apa lagi? Cinta itu kemudian haji ya. Terus apa dia banyak tuh sampai karena dia pada lama episodenya dari mana sampai ya. Kok nggak bisa disuka kemudian haji? Padahal setnya haji cuma sekali, cuma sebulan, tapi filmnya sampai bertahun-tahun gitu kan? Apa yang kemarin cuma karena sudah nah itu jangan salah ya, orang main sinetron itu kita nonton, mereka tuh bekerja. Kita nonton tuh ngabisin waktu gak ada manfaat kan? Kita nonton nungguin gimana yang gimana yang cowok yang kita itu nonton dia itu dibayar, dia bekerja. Posisinya kita nonton nggak bekerja, dia rugi siapa? Kita habis waktu di situ kan. Kadang-kadang ninggalin itu ya, nunggu episode yang paling dahsyat atau nggak mau gede biar orang lain yang ngurus dulu. Nah, ini seperti itu ya. Jadi pandai melihat situasi itu. Kita ini kan tidak haruslah melihat mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang penting, mana yang enggak ya. Terus terakhirnya leader memiliki pengikut yang loyal dan simpatik. Leader memiliki pengikut yang loyal dan simpatik. Kepercayaan anggota tim terbentuk karena mereka sukarela. Ya, kata kunci. Sukarela mengikuti pemimpin yang berkarisma, memiliki karakter personal yang kuat, inspiratif dan visioner. Kita butuh orang seperti ini sekarang nih, yang visioner, karismatik, ya, yang kita rasa-rasanya pengen ikut dia, nggak disuruh ikut, kita ikut dia. Kadang kalau kita kawan ini ada visi ya, kawan ini kayaknya calon di masa depan, ya, itu beda leader. Kalau cuma menunggu orang nggak punya visi itu bukan belum mungkin leader ya. Dan dia simpatik ya. Kalau kita masih suka marah-marah orang, masih suka jutek-jutek sama orang, belum bisa jadi leader. Ya kan? Kawannya misalkan Rizka sama Roza dulu aja berkawan sama teman-teman. Kalau ada orang lain nggak mau tak asik sama dia. Leader itu bisa merangkul. Kalau kita nggak merangkul orang, bagaimana kita bisa sukses dalam mengatur orang? Ada tuh. Kan kalau berteman sama itu aja itu begitu, nanti kumpulannya itu aja. Ya kita harus bisa merangkul orang, ya, mengajak orang dengan sukarela. Terus nextnya, Oke, tanya jawab dulu deh. Tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kita? Ya, silakan, Fikri. Bagaimana cara kita mengasah kemampuan diri kita supaya menjadi leadership yang disegani dan dihormati oleh orang lain. Seperti yang Mas bilang tadi kan, kedatangan kita nggak dihargai di orang lain karena apa? Nggak dibutuhkan. Jadi bagaimana supaya kita itu perlahan dibutuhkan dalam hidup. Oke, bagus pertanyaan Fikri Akbar ya. Bagaimana kita bisa menjadi calon dan menjadi leader tersebut? Bagaimana kita punya sikap-sikap yang memenuhi kriteria leader tersebut? Bagaimana kita misalkan kehadiran kita itu dibutuhkan orang lain? Nah, ini butuh proses. Makanya sekarang pertama kita harus
Lihat ke diri kita dulu, introspeksi dulu. Saya ini sekarang ini bagaimana sih posisinya? Kita lihat sekitar, kita tanya sama kawan-kawan. Menurut kalian, atau kita tanya diri sendiri. Menurut saya ini apakah saya ini sudah memenuhi kriteria tadi? Apakah kita sudah baik sama orang? Apakah kita sudah sosial? Apakah kita sudah punya sesuatu yang bikin orang lain merasa terbantu? Ya kan? Kita tanya diri kita sendiri. Atau apakah kawan-kawan kita itu sama kita merasa senang? Ya kalau kita banyak musuhnya berarti kita belum pas juga. Misalkan ada sana nggak suka sama kita, tanya diri kita kenapa dia nggak suka sama saya? Berarti kan ada sesuatu yang tidak orang puas gitu. Nah untuk menjadi leader kita harus selesaikan permasalahan itu. Anda harus menemukan potensi diri kita. Potensi diri kita di mana orang bisa terbantu dengan kita. Contohnya kita ahli dalam bidang apa? Misalkan seperti apa namanya? Ya seperti apa namanya? Yang menjadi master daripada acara ini kan? Kita punya keahlian. Orang butuh dia. Itu contoh kecilnya. Dalam lingkungan juga begitu. Misalkan jangan mau hanya jadi pelengkap penderita. Ketika ada task, ada tugas, Anda jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan Anda saja. Banyak itu fikri. Kita kalau udah tugas, kita udah tahu ada orang pintar di grup kita, biar dia aja yang kerjain. Itu Anda bukan leader, ya kan? Misalnya si Fatul nih, saya satu grup sama dia, tiba-tiba tugas dari dosen, saya tak tahu dia bisa buat. Kita tanya pun enggak, pokoknya udah siap aja sama dia ya. Udah gitu. Nggak boleh seperti itu. Harus berkontribusi. Minimal apa yang bisa Anda bantu sehingga si Fatul itu bisa melaksanakan. Pasti dia akan merasa, ini aku kemarin kerjain tugas yang bantu si Fikri. Pasti akan merasa dibutuhkan. Bagi dia, Anda itu adalah orang yang membantu dia. Salah satu kriteria Anda sudah ada di pikiran si Fatul. Menjadi orang yang mempunyai kontribusi dalam satu entitas. Ya. Kemudian yang tidak bertemanlah dengan orang dengan yang baik. Rangkul orang sebanyak-banyaknya. Leader itu coba lihat, banyak pengikutnya. Ya kan? Kalau orang itu marah, orang nggak suka kawan, kecuali leader, nggak bisa. Ya. Jadi coba kalau nanti ada pemilihan, kan yang paling menyenangkan bagi kita pilih kan? Nggak mungkin orang yang paling kita akan suka. Ya, rangkul kawan sebanyak-banyaknya. Menjadi orang yang kehadiran kita itu orang menjadi senang. Minimal kehadiran kita itu kan ada gini, kalau dia datang suasananya jadi senang, ceria, orangnya bikin kita menjadi ngumpul-ngumpul itu jadi asik. Leader tuh punya karisma. Kalau dia datang kan, kita tuh kok merasa, sini. Jadi kita buat dia, dia senyum aja kita merasa senang gitu kan. Kehadiran dia juga jadi senang. Tapi ada orang yang aku daripada ada dia di dalam kelompok kita ini nggak usah aja, beban aja. Habis itu udah kayak kita protes aja terjajar. Kok kayak gini kan bikin? Dia nggak bikin, nggak bantu. Jadi orang yang punya peran dalam grup, ya. Jadi harus mulai menjadi orang berperan dalam grup, menjadi orang yang terlibat. Jangan suka menyisihkan diri supaya jangan lupa. Kadang-kadang kita juga, aku mau jalan dia akan lupa. Banyak orang kayak gitu. Ya mana Anda mau jadi leader di depan? Kalau setiap ada sesuatu Anda selalu pengennya jangan akurat. Leader itu orang selalu mau mengambil kesempatan dan resiko. Ya kan? Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan menjadi orang yang dibutuhkan. Karena setiap ada sesuatu dia punya peran. Kalau nggak ada dia, yang organisasi kita dan gitulah sebenarnya. Ya, ambil peran. Jadi pertama ambil peran, yang kedua ubah gaya kita menjadi orang yang lebih ramah, menjadi orang yang lebih disukai ya. Minimal ya rajin-rajinlah merangkul orang ya. Rajin itu berteman gitu. Leader itu biasanya suka merangkul orang ya. Nah, kemudian tingkatkan kemampuan diri lah. Artinya leader itu biasanya punya kecerdasan juga di atas orang gitu. Ya kan nanti lama-lama biasa kita tuh melihat orang permasalahan gitu kan. Jadi intinya harus mau berusaha untuk ini apalagi yang bisa membuat aku menjadi lebih baik ke depan. Jadi kita itu jangan hanya yang penting datang
kuliah pulang, tapi berperan ya, berperan dalam organisasi kita, dalam pertemanan segala macam. Itu akan menjadi pelan-pelan Anda akan menjadi mempunyai tempat di dalam suatu organisasi, dan pelan-pelan Anda akan. Sekarang presiden mahasiswa saya mungkin kan, itu dia bukan tiba-tiba terpilih. Proses itu dari ketua mahasiswa Prodi dulu kan, pelan-pelan dihayati juga dia punya peran. Gak mungkin kita tiba-tiba nggak tahu ujungnya mana tiba-tiba terpilih jadi presiden mahasiswa. Nggak ada itu. Minimal kan kita dikenal orang dulu, ya kan? Jadi pelan-pelan. Nah, kalau kita sudah begitu pada posisi itu dan punya leadership, insya Allah nanti itu kalau kita sudah selesai kuliah berada di masyarakat, apapun yang dipercayakan orang kepada kita sudah siap. Mau jadi kecil, mau jadi camat, mau jadi apapun, kita sudah lebih biasa. Oke, pertanyaan lagi? Ya, Johan. Saya ini lebih ke Dari Selatan lagi mana? Dari Prabu. Langsa. Oh, dari Langsa. Lebih ketertarikan ya kepada Sultan Fatihullah. Oh iya, Sultan tadi. Sultan. Saya pernah dengar sekilas cerita bahwasanya beliau di umur 14 tahun kan sudah menjadi sultan. Ya. Di umur 14 tahun sudah menjadi Ya. sultan dan bisa berbahasa 5 bahasa. Iya. Jadi itu bagaimana kok bisa gitu? Bagaimana cara beliau bisa memimpin suatu peperangan? Makanya dia punya kemampuan seperti itu di usia muda, umur 22 dia tak. Jadi begini. Silakan. Istanbul itu kan sejarahnya itu begitu panjang, dari sejak zaman dulu namanya Bizantium kan, Konstantinopel, kemudian menjadi Turki dan sebagainya. Nah, kebetulan ya, ini boleh saya cerita sedikit. Saya karena sudah pernah ke Turki, jadi sudah ke Kapi, sudah ke yang apa itu yang lain itu, saya sudah ke Kapadokia. Ya. Jadi saya udah keliling ke Turki, enak loh ke Kapadokia itu. Ngomong kayak gitu bapaknya, sampai mau pergi ya. Saya udah pernah ke Jerman, saya pernah Hungaria, Budapest. Oh iya, Hungaria, Austria, Slovakia. Itu yang di daerah sana. Dan yang saya lihat adalah, kalau kembali dulu ke Al-Fatihah, itu kalau di sultan itu, dia dari kecil sudah diberikan les pribadi. Nah, dia begitu lahir, dia didatangkan, malah ada memang tim pengajar khusus untuk sultan. Jadi dia langsung diajari tata krama, diajari bahasa, diajari Al-Quran, diajari matematika, segala macam yang dia diajari. Enggak ke sekolah umum, enggak masuk SD Pres, atau Uni, kan enggak. Dia belajar sendiri. Dan itu pengajarnya adalah sarjana-sarjana paling muda di masa itu. Sehingga dia dari kecil sudah pintar. Diajari bagaimana pemerintahan, tapi ini perang diajari. Sehingga di samping yang saya baca adalah dia itu cerdas kan ada tuh anak-anak masih kecil tapi udah banyak tahu, masih kecil udah hafal Quran, masih kecil sudah nampaknya lebih dewasa dari umurnya. Al-Fatih dan orang tuanya juga mungkin tegas ya, mungkin juga dia sangat taat pada agama, sangat taat ya. Walaupun muda tapi walaupun dia istri, walaupun dia anak daripada raja, tapi dia sangat taat pada agama. Mungkin pertama bakat, ya, kemudian kepintaran, dan kemudian memang orang tuanya pandai membuat dia tunduk. Karena biasanya orang kalau sudah berada pada posisi itu, arogannya yang nampak kan. Nah, kalau orang itu enggak, ketaatan yang nampak. Kemudian itu bertahun-tahun itu dididik sama orang tuanya bertahun-tahun. Sehingga ketika umur 14 tahun itu dia diberikan kepercayaan menjadi sultan, itu sebenarnya permasalahan waktu saja. Dia sudah sanggup. Dan orang tuanya, raja terdahulu, sering bercerita tentang Konstantinopel. Bahwasanya Rasul pernah mengatakan suatu saat akan ada pemimpin dengan pasukan terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel. Itu dicuci otaknya. Dan itu mungkin adalah kamu hadir. Dia baca itu sejarahnya, kasih tahu terus sama orang tuanya, kasih tahu terus sama alim ulamanya.
sehingga itu membekas di kepalanya. Sehingga ketika dia mendapat kepercayaan menjadi sultan, yang pertama dia pikir membebaskan bangsa. Dia mau menjadi orang yang disebut oleh Rasul itu menjadi pemimpin dan pasukan terbaik. Hanya itu cita-cita dia, menaklukkan tersebut. Sehingga seluruh hidup dia didedikasikan untuk menaklukkan tersebut. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita ingin menjadi seperti dia, nah, nggak bisa langsung dia harus ada proses. Minimal kita diri kita dulu. Nggak perlu sampai seperti dia. Misalkan setengah saja, seperempat, seperlapan, sepersepuluh pun boleh. Nah, yang saya lihat dia itu pertama memang punya dedikasi, ya, disiplin, belajar tanpa henti. Kemudian kita punya visi, kembali ke visi dia menentukan Konstantinopel. Nah, sekarang ada punya visi dalam diri kita. Punya visi dan punya cita-cita. Harus punya buku satu, buku cita-cita. Saya punya buku. Dulu saya tulis ketika saya pas pertama kuliah. Buku isi 12, tahu isi 12, buku anak SD. Di dalamnya apa? Cita-cita saya 5 tahun 10 tahun. Jadi buku itu saya 5 tahun dari sekarang mau jadi apa? Saya nanti kalau kuliah sampai level apa? Tahu nggak? Itu saya baca. Waktu saya baca lagi, rupanya saya tulis di situ Bang. Saya 5 tahun lagi mau tamat kuliah, jadi apa? Jadi dosen. Gaji saya 5 juta. Tulis cita-cita saya. Kemudian sudah menikah punya 2 anak. Memang begitu kejadiannya nggak sesuai. Saya jadi karyawan bank. Gaji saya jauh lebih tinggi dari dosen. Anak 2. Berarti Allah kasih lebih baik kan? Makanya cita-cita itu harus tinggi supaya kalau nggak capai paling atas dikasih Allah minimal lebih bagus, minimal kan tinggi dia di atas dia. Karena cita-cita sekarang kan 5 tahun mau jadi apa? Harus punya nih. Aku pak ingin kuliah di luar negeri. Tulis 5 tahun lagi aku mau kuliah di luar negeri. Aku 5 tahun lagi mau jadi tamat kuliah, sudah S2, sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya usaha sampingan, ingin punya warung pecel lele, punya fotokopi, ya kan? Sudah nikah, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Atau nggak sama 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Nah, apa yang ada di situ? Allah bawah sadar akan menuntun Anda untuk mencapai. Percayalah, percaya. Ya, di laptop saya, di situ. Setiap buka laptop, dulu waktu saya kuliah S3, gambar apa? Gambar sepeda motor, aku suka lagi saya, sepeda motor klasik gitu, merek itu sebenarnya Amerika. Udah ada di rumah sekarang. Udah ada kan cuma dia udah ada di rumah, kita beli gitu maksudnya. Dia bilang nggak tahu itu produk Amerika hanya Indonesia apa itu. Model klasik ada pabrik. Kedua sekarang saya buat di laptop saya itu wallpapernya pemandangan, tapi ada foto-foto. Pertama foto Ka'bah, kemudian foto Turki, kemudian foto rumah kos, kemudian foto trading, kemudian foto orang lagi belanja di mall, dan terakhir mobil Prado. Artinya apa? Saya pikir itu nanti ada sama saya. Sekarang, alhamdulillah sudah, ya belum haji sih, tapi sudah dapat haji dan sudah umrah. Kemudian Turki, anak saya insya Allah tahun ini masuk kuliah di Turki. Tapi kan saya di Turki ya. Padahal dulu cuma buat gambar-gambar aja. Habis itu saya udah punya kos-kosan. Udah punya kos-kosan satu di Medan. Ini lagi mau bangun di sini. Habis itu trading. Saya juga ada beli trading. Saya juga kripto ada juga beli. Sini tahu kripto kan? Saya punya Ethereum, punya Solana, punya Polygon. Saya punya NFT juga. Saya beli NFT. NFT tahu kan? Itu ada saham juga. Nah, itu karena apa? Karena setiap buka laptop teringat. Akhirnya itu yang saya usahakan. Tapi kalau nggak ada itu lupa kita. Aku kemarin ingin apa ya? Tapi karena itu saya buat dalam bentuk gambar. Ini cita saya. Waktu itu saya mobil nggak ada untuk buat itu. Artinya apa? Saya pindah kemari. Dulu kan pakai mobil dinas di Medan. Kemarin saya nggak ada mobil karena mobil saya jual karena ada mobil dinas. Sekarang nggak ada mobil, walaupun nggak ada di rumah saya dan biasa. Yang penting ada.
Nah, itu contoh apa? Kita menanamkan mimpi pada diri kita. Nah, mulai sekarang, kalau kita semua, pertama kesimpulan dari hari ini karena sudah azan ya, karena mesti kayaknya sudah habis waktu ya. Oke, kita sudahi aja. Yang pertama, jadilah leader yang baik tadi. Sifat-sifat leader tadi tolong yang sudah kalian. Saya ingin dari kita semua ini nanti muncul menjadi leader. Apakah leader di dalam organisasi, leader di dalam pemerintahan, mungkin ada jadi gubernur, ada jadi wali kota, ada yang jadi kepala dinas, jadi leader, atau menjadi menteri, atau menjadi presiden sekarang. Yang kedua, fokus juga kepada membangun diri kita. Cita-cita Anda itu menjadi itu harus ada ditulis. Mau jadi apa tuh? Enggak usah malu dengan cita-cita ini. Mau jadi apa? Mau jadi rektor? Enggak, tulis jadi rektor. Mana tahu nanti ada jadi rektor, jadi menteri pendidikan. Nah, yang bisa menghalangi Anda itu. Ya, mau jadi apa? Aku mau menjadi pengusaha besar ekspor tulis itu. Itu harapan. Ya, baik demikian. Karena sudah azan dan sudah habis waktu, kita cukupkan ya. Nah, kalau mau komunikasi sama saya, nomor HP ada, di sini ada WA. Kalau mau channel YouTube saya juga di dalam channel. Saya ngajar juga di Feby Kulit Aragiri. Di bahan kuliah banyak juga di dalam channel ini saya taruh. Demikian. Dan pertama saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua di sini. Juga kepada panitia ya yang sudah mengundang, persilakan. Banyak yang saya bakal sama kawan-kawan di sini. Lebih dari saya mohon maaf. Lagi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.